Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di materi sosiologi Islam. Tepatnya hari ini saya akan membicarakan mengenai teori sosiologi profetik dari Pak Kunto Wijoyo. Ya. Siapa itu Pak Kunto Wijoyo? Pak Kunto Wijoyo itu ilmuwan Indonesia, seorang sastrawan juga, seorang sejarawan, ahli sosial ilmu sosial profetik. Beliau ini dosen dari Universitas Gadjah Mada. Pak Kunto ini kelahiran lokal ya, kelahiran Bantul, Yogyakarta pada 18 September 1943 dan meninggal pada 22 Februari 2005. Jadi ini masih fresh, pikirannya juga masih tetap relevan dan fresh. Istri Pak Kunto ini juga seorang ilmuwan ya, dia seorang dosen di UIN Sunan Kalijaga. Ibu Susila Ningsih itu adalah pernah menjabat sebagai dekan di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ada banyak karya Pak Kunto itu, terutama di bidang sastra dan sejarah, di bidang ilmu sosial juga. Disertasinya kalau Nakru yang paling terkenal itu Social Change in Agrarian Society, Madura 1850-1940 itu disertasi. Kemudian ada juga tulisan yang lain, dinamika umat Islam Indonesia, kemudian radikalisasi petani, ya dan sebagainya. Di bidang sastra ada banyak sekali di bidang sastra, novel yang paling terkenal itu seingat saya adalah Khotbah di Atas Bukit. Tentu ada banyak karya-karya yang lain. Itu adalah riwayat Pak Kunto. Mari kita lihat dasar pikiran Pak Kunto. Jadi pikiran dasar teori atau pikiran dasar dari sosiologi profetik. Sosiologi profetik itu gimana sih gitu kira-kira ya. Pertama, kalau kita cermati pikiran Pak Kunto itu dia membalik pikiran Marx sebenarnya. Jadi Pak Kunto itu meletakkan kesadaran manusia atau perstruktur itu di atas basis material atau struktur. Jadi kalau Marx itu kan gini, pikiran manusia ditentukan atau superstruktur itu bergantung pada struktur. Pikiran dan kesadaran bahkan kebudayaan manusia itu ditentukan oleh keadaan materinya. Nah ini dibalik oleh Pak Kunto Wijoyo. Pak Kunto Wijoyo berpendapat enggak begitu. Kesadaran dulu yang utama, baru kemudian yang penentuannya adalah basis material. Ini nanti ketemu nanti peta pikirannya nanti ketika misalnya dia meletakkan sosiologi profetik, kesadaran beragama, kesadaran yang lain itu juga menentukan dan menjadi basis penentuan struktur atau material dan sebagainya. Jadi asumsi ini membalik pikiran Marxis ya, atau Marx. Ya. Kemudian ilmu sosial itu bagi dia itu tidak boleh hanya puas dengan menjelaskan saja, namun harus bergerak ke arah transformasi menuju cita-cita yang diidamkan masyarakat. Jadi tidak boleh di sini ilmu hanya untuk ilmu hanya untuk menjelaskan itu ya. Ilmu itu dia harus berpihak, dia harus memiliki daya transformasinya bagi masyarakat, kira-kira gitu ya. Itu bagi dia ilmu sosial itu harusnya demikian. Kemudian perubahan dan transformasi sosial itu tidak hanya sekedar perubahan. Ingat ya, itu tidak berhenti di situ. Asumsi pikiran Pak Kunto itu ketika ilmu sosial itu melakukan transformasi dan perubahan tidak berhenti di situ. Transformasi dan perubahan itu dikerangka dan dipandu oleh nilai-nilai dan etika profetik. Ini yang kata kuncinya di situ. Jadi perubahan itu tidak hanya sekedar perubahan. Perubahan bisa terjadi di mana-mana, tapi miskin nilai. Karena itu perubahan itu harus berdasarkan atau dipandu atau dikerangka oleh nilai-nilai dan etika profetik. Ya. Oke. Nanti akan saya jelaskan secara lebih jauh berkaitan dengan ini. Diktum dasar pikiran Pak Kunto Wijoyo itu. Apa itu nilai-nilai profetik? Nah, oke. Pertanyaannya kan yang perlu diajukan nilai-nilai profetik itu apa? Ini kemudian Pak Kunto Wijoyo membangun pikirannya dari ayat ya surah Al-Imran. Itu adalah ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di situ ada 3 diktum itu ya. Ada 4 diktum, ada khaira ummah, ada ta'muruna bil ma'ruf, ada tanhauna 'anil munkar, dan yang terakhir ada tu'minuna wa tu'minuna billah. Ada 4 diktum. Mari kita lihat satu-satu bangunan pikirannya Pak Kunto ya.
Diktum dasar khairu ummah. Diktum khairu ummah ini adalah status dari Tuhan. Dia punya daya legitimasinya, dia punya daya nilai tertinggi. Gini loh teman-teman sekalian. Jadi kalau kita misalnya melakukan sesuatu tapi tidak punya daya legitimasi yang tertinggi dari Tuhan, itu hampa kira-kira. Maka diktum khairu ummah ini, status dari Tuhan ini bernilai sangat tinggi. Khairun dalam contoh dunia konkret dapat dilihat secara sempurna pada para nabi, profet yang mempunyai derajat sangat tinggi. Gini, kenapa disebut profetik dan kenapa profet? Profet itu artinya nabi. Ya, profetik itu sifatnya kenabian. Jadi sosiologi profetik atau sosiologi kenabian. Apa yang bisa kita bicarakan dalam konteks ini? Yang kita bisa bicarakan gini, Nabi Muhammad itu kan seorang nabi, dia melakukan perubahan dan revolusi besar di masyarakat di masyarakat Makkah itu dipandu oleh dasar-dasar ayat, teologi, dan ketuhanan. Nah, dia kemudian melakukan perubahan-perubahan di situ. Itu profetik. Jadi di situ agama yang menggerakkan, agama yang merubah, agama yang meningkatkan derajat manusia, meninggikan derajat manusia sehingga sampai pada derajat khairu ummah itu. Itu terlihat sempurna misalnya di para nabi gitu ya. Kemudian nilai-nilai kenabian itu yang disebut dengan istilah profetik, yaitu manusia muslim yang bertindak, berperilaku dan berpikir seperti paling tidak meniru para nabi, khususnya Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin. Ya. Kenapa para nabi? Nabi itu orang yang memiliki kesadaran, orang yang meletakkan kesadaran di atas basis materialnya, bisa keimanan, ketuhanan, lalu kemudian dia melakukan semacam perubahan di dalam ruang sosial masyarakat yang begitu besar, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah, kira-kira. Nah, derajat khairu ummah dalam bahasa ilmu sosial itu disebut dengan human with prophetic ethic. Jadi khairu ummah itu dalam ilmu sosial disebut dengan human with prophetic ethic. Status ini memiliki 3 core value. Ada 3 nilai utama teman-teman sekalian dari khairu ummah ini atau human with prophetic ethic ini. Apa itu? Pilar pertama adalah pilar ta'muruna bil ma'ruf. Pilar ta'muruna bil ma'ruf itu adalah pilar humanisasi. Ingat ya. Ini namanya ta'muruna bil ma'ruf, itu pilar humanisasi. Dalam makna teks literalnya, ta'muruna bil ma'ruf adalah orang-orang yang mendorong pada kebaikan dengan mengangkat derajat dan hak kemanusiaannya. Dalam bahasa sosiologinya, humanisasi itu mengangkat derajat manusia ke level yang tertinggi. Itu makanya disebut humanisasi. Ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Nah, metodenya bagaimana? Ini kata Pak Kunto ini. Metodenya adalah menghilangkan kebendaan. Tidak melihat manusia sebagai benda. Kita ini sering menilai manusia berdasarkan bendanya. Berdasarkan lipstiknya. Dia cantik karena lipstik. Benda. Dia wibawa karena dia memiliki baju yang bagus. Dia wibawa karena profesinya. Itu kebendaan itu. Dia dianggap dihormati karena memiliki harta bendanya. Jadi orang kemudian bernilai karena kebendaannya. Tidak melihat manusia itu sebagai benda. Jadi harusnya kan melihat manusia itu sebagai manusia. Ta'muruna bil ma'ruf atau pilar humanisasi. Menghilangkan juga ketergantungan. Orang itu tidak boleh bergantung. Menghilangkan kekerasan dan kebencian, karena kalau sudah keras dan benci itu kita menganggap orang lain tuh kayak benda yang bisa ditempeleng, bisa dihajar, bisa diusir. Itu kan seakan-akan menganggap manusia itu benda. Mengapa? Sebab manusia sering terjebak pada dehumanisasi. Ini ya, dehumanisasi. Memposisikan manusia sebagai alat, memposisikan manusia sebagai objek, tidak memposisikan manusia sebagai manusia. Ini ya. Jadi kita sering terjebak pada dehumanisasi. Objektifikasi teknologis, contohnya ekonomi, budaya, bahkan negara itu ya. Agresivitas kolektif dan kriminalitas ini kan terjadi di mana-mana. Loneliness, privatisasi ya, individuasi. Kita ini hidup bermasyarakat. Tidak boleh individu bersama-sama melakukan perubahan. Itu namanya humanisasi, ta'muruna bil ma'ruf. Orang karena individuasi misalnya bisa menghalangi karir orang, bisa menghancurkan seseorang dan sebagainya. Ya. Oke, itu pilar pertama yaitu pilar ta'muruna bil ma'ruf atau pilar humanisasi dengan berbagai metode menurut Pak Kunto Wijoyo. Selanjutnya adalah pilar kedua. Pilar kedua itu adalah tanhauna anil munkar.
makna literalnya mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan, al-ma'ruf. Jadi tanhauna 'anil munkar itu, kalau mungkar terjadi, itu kan terjadi karena melawan al-ma'ruf, melawan yang baik, melawan kemanusiaan. Jadi makna literalnya mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan. Itu tanhauna 'anil munkar. Ini namanya disebut dengan pilar liberasi. Jadi ada pilar humanisasi, ada pilar liberasi. Ingat ya, bukan liberalisasi, tapi pilar liberasi, liberation. Dalam pengertian memerdekakan manusia dari berbagai belenggu yang menghalangi manusia. Jadi manusia itu terjebak dari berbagai belenggu, baik belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan. Maka itu kalau kita lakukan sebenarnya kita sedang melakukan liberasi. Itu namanya tanhauna 'anil munkar. Aspeknya adalah membebaskan dari kekejaman, ya, membebaskan dari kemiskinan, membebaskan dari pemerasan, dominasi struktur yang menindas, dan hegemoni kesadaran palsu. Ini juga. Jadi intinya kita harus membebaskan sehingga manusia itu menemukan kesadarannya sebagai manusia. Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas. Ini bukan moralitas. Bukan moralitas kemanusiaan abstrak, tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat konkret. Itu yang kemudian asumsi Pak Kunto tadi di awal, ilmu itu harus transformatif. Tapi ingat, transformasinya itu harus dipandu oleh nilai-nilai etik dan nilai-nilai profetik. Gitu kira-kira. Oke, sekarang pilar ketiga. Pilar ketiga itu adalah tu'minuna billah atau pilar transendensi. Apa ini pilar transendensi? Itu adalah pilar keimanan, pilar tu'minuna billah itu pilar transendensi, memberikan arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Jadi kalau tanpa tu'minuna billah ini, ya, itu kita tidak memiliki arah kemana, arah humanisasi, kemana arah liberasi itu dilakukan. Di sini nih fungsi transendensi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik ya yang ada dalam humanisasi dan liberasi itu dapat diarahkan untuk mengabdi kepada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Sebab gini, ketika kita merubah sesuatu lalu menimbulkan, lalu menghancurkan, bukan memperbaiki, maka itu tidak transendensi, itu namanya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik, ya, di mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya, ya. Kesadaran materialistik itu posisi ekonomi yang menentukan kesadaran. Ini harus dibalik, yaitu menuju kesadaran transendental, di mana kesadaran yang menentukan yang material. Transendensi akan menjadi tolak ukur kemajuan dan kemunduran manusia. Itu kira-kira. Maka di sini ini transendensi, teman-teman sekalian, menjadi panduan arah. Seperti Nabi misalnya, ya, mengubah dan melakukan restrukturisasi terhadap kesadaran dan kehidupan budaya masyarakat Arab, itu kan diarahkan terhadap yang transendensi, ya, ke atas, ke ketuhanan. Yang itu nanti pada intinya adalah membebaskan manusia dari berbagai belenggu, sehingga manusia itu memiliki arah. Dan arah itu bisa saja pada ketuhanan, ya, keislaman dan sebagainya. Itu. Jadi dia tidak kosong artinya, nanti perubahan dilakukan, transformasi dilakukan, tapi dipadu dengan nilai etik dan profetik. Gitu ya. Kemudian ini kira-kira cara kerjanya kira-kira begini, teman-teman. Ta'muruna bil ma'ruf, an ethic of humanism, gitu ya. Ada tanhauna 'anil munkar, an ethic of liberation, tu'minuna billah, an ethic of transcendency. Di sini ini melakukan gerak sirkulasi, gerak sirkular, ya, yang tidak berhenti. Ini kalau terus-terus dilakukan dalam konteks ini, maka derajat khairu ummah human with prophetic ethic ini akan dicapai. Kira-kira itu, ini rumusnya. Jadi dia saling, satu sama lain harus saling menyatu, gitu ya, dalam gerak perubahan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Tapi dia juga bergeraknya sirkular, gitu ya, bergerak sirkular, sehingga tidak humanisasi saja, tidak tu'minuna billah saja, tidak tanhauna 'anil munkar saja, tapi liberation, transcendence, and humanizations, tiga-tiganya bergerak dalam sirkular. Ini saya menggunakan ini, saya ini merumuskan sendiri tentang gerak sirkular ini, meminjam pikirannya Amin Abdullah sebenarnya, untuk mencapai kemudian khairu ummah human with prophetic ethic dalam kerangka pikir Pak Kunto Wijoyo.
Nah, muara akhirnya apa? Muara akhirnya yang dibutuhkan adalah kata Pak Kunto Wijoyo dalam rumusan sosiologi profetiknya Pak Kunto Wijoyo adalah humanisme teosentris. Nih, humanisme teosentris yaitu mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, ya, tu'minuna billah, transendensi, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri, yaitu kemanusiaan, liberation, humanism ada di sini. Jadi perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas, tetapi dengan transendensi. Ukurannya itu bukan masyarakat rasionalitas, tapi dengan transendensi, ya, dengan transendensi. Kata kuncinya adalah begini kira-kira untuk lebih memahamkan konsep ini. Kalau humanisme barat itu berpusat pada manusia, humanisme antroposentris namanya, tapi benar salahnya diukur dari hanya kemauan manusia, kira-kira gitu. Ya, ini kalau humanisme barat diukur hanya dengan rasionalitas manusia. Sementara humanisme teosentris itu dalam konteks pikiran Pak Kunto itu kata kuncinya adalah benar salahnya berpusat pada Tuhan. Itu kira-kira. Ya. Oke. Nah, dalam konteks ini, kemudian dalam konteks yang lebih besar, tidak boleh ilmu hanya untuk ilmu, tidak boleh hanya bercorak positivistik, namun memiliki transformasi yang bernilai profetik. Dengan begitu, ilmu tidak mandek di satu sisi, dan di sisi yang lain, ia punya nilai. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih Anda melakukan resume terhadap apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.